Halo teman-teman, ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas mengenai susu beruang ya. Nah, ini susu beruang. Ini satu sudah saya minum, satu masih belum. Nah, susu beruang kali ini kita membahas mengenai bolehkah susu beruang diminum bayi dan anak-anak. Jadi di sini bahasannya tentang materi ini kita tahu bahwa susu beruang ini susu steril dari sapi ya. Yang mana ini sebenarnya tidak diperkenankan untuk diminum oleh bayi yang kurang dari 12 bulan ya. Jadi di sini kita bisa melihat nanti di kemasannya ya, ini ada kemasannya. Tidak untuk menggantikan air susu ibu, tidak cocok untuk bayi sampai 12 bulan. Jadi pada prinsipnya ini tidak diperkenankan diberikan pada bayi yang kurang dari 1 tahun ya. 1 tahun. Jadi kalau memang lebih boleh saja, tapi lebih sih diperkenankan itu idealnya 2 tahun. Nah, kita tahu di sini susu sapi itu tidak sebaik atau sebaik dari ASI ya, karena itu makanya ASI ini menjadi sebuah susu yang esensial bagi si bayi di awal-awal. Jadi kurang lebih 2 tahunan itu merupakan masa di mana pemberian ASI yang ideal untuk bayi ya. Setelah 2 tahun baru dia boleh diberi susu pengganti ya, misalnya susu sapi. Walaupun juga sebelum 2 tahun dia bisa ditambahkan dengan susu formula yang lain, tapi eksklusifnya selama 2 tahun dan 1 tahun itu memang harus diberi ASI. Jadi walaupun susu ini baik, steril dan memang baik, tapi si bayi dinilai belum mampu memproses makanan tertentu. Termasuk salah satunya adalah susu sapi. Ya kan, jadi pemberiannya nih harus memperhatikan jumlah dan frekuensi pemberian susu sapi pada anak ya secara bertahap agar tidak menimbulkan masalah di pencernaan. Jadi yang pastinya si anak ini jangan di awal-awal diberi susu sapi, apalagi susu yang ini ya. Memang ada sih susu kok khusus untuk si bayi, yaitu susu formula, susu yang diformulasi yang mana mendekati seperti ASI sehingga aman dan memang biasanya relatif lebih mahal ya untuk susu formula yang pengganti ASI pada kondisi-kondisi tertentu yang mana si ibu tidak mampu menghasilkan ASI, maka disarankan bisa mengganti susu formula. Nah, di sini pastinya ya teman-teman hati-hati dengan kabar-kabar yang beredar, misalnya baik katanya untuk bayi atau untuk anak. Jadi perhatikan juga. Sebelum itu teman-teman harus memperhatikan kemasan kaleng susu apapun. Teman-teman harus melihat bahwa kebetulan di sini tulisannya bahwa perhatikan ya. Tidak untuk menggantikan air susu ibu. Tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan. Jadi pastinya penting situ ya. Kemudian lagi teman-teman pastinya lagi di sini kita tahu bahwa ada saja risiko terjadinya intoleransi laktosa sehingga seseorang atau bayi itu kesulitan mencerna laktosa sehingga malah berlalu saja susu tadi dan terjadilah yang namanya sedikit mengalami diare ringan ya. Dan satu lagi yang penting tadi adalah satu-satunya adalah alergi produk susu sapi. Ini penting juga, malah ini tidak memberikan khasiat, malah memberikan efek yang kurang baik. Nah, apabila terjadi intoleransi laktosa dan alergi terhadap susu sapi, sebaiknya diganti dengan susu lain, yaitu susu kedelai sebagai asupan protein dari luar. Jadi memang seperti itu ya teman-teman. Jadi perhatikan juga, dan juga pastinya di sini yang penting lagi dalam hal terkait ini, carilah susu yang proteinnya tinggi ya. Kebetulan di sini proteinnya 6 gram. Jadi kalau memang ada yang 6 gram sama atau 5 gram atau 7 gram, ada beberapa produk yang 7 gram, itu akan lebih baik lagi ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman mengenai susu Bir Brand. Jadi kesimpulannya bahwa
sebagai penutup bahwa bayi yang umur sampai 12 bulan itu tidak cocok, tidak boleh diberikan bir brand, dan pastinya tidak bisa susu ini menggantikan ASI. Nah, boleh diberikan nanti ya setelah lewat dari 12 bulan dan juga tidak juga diberi dalam jumlah besar. Dan idealnya sebenarnya setelah 24 bulan diberikan susu beruang ini baru ya bagus untuk si anak atau si bayi sebagai asupan tambahan susu dari luar. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.